Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Matangkudung dengan NIM 94142412 dari kelas A jurusan Ilmu Ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi dasar pasar derivatif, studi kasus kontrak berjangka atau puter pada kopi Indonesia sebagai instrumen lindung nilai untuk menghadapi risiko fluktuasi harga. Pada presentasi ini saya akan membahas latar belakang kopi Indonesia di pasar global, konsep dasar kontrak berjangka, risiko harga kopi, studi kasus petani dan eksportir, analisis efektivitas hedging, serta kesimpulan dan rekomendasi. Baik, langsung saja. Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Produksi kopi Indonesia mencapai sekitar 770.000 ton per tahun dengan nilai ekspor lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, industri kopi menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga yang tinggi. Harga kopi dapat berubah hingga 20-40% dalam setahun akibat faktor cuaca, spekulasi pasar, dan perubahan permintaan global. Kondisi ini membuat petani dan eksportir menghadapi risiko kerugian yang cukup besar. Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditas pada harga yang disepakati saat ini, tetapi penyelesaiannya dilakukan di masa mendatang. Terdapat beberapa komponen penting dalam futures, yaitu harga kontrak, ukuran kontrak, tanggal jatuh tempo, dan margin sebagai jaminan transaksi. Melalui kontrak berjangka, pelaku usaha dapat menguji harga sehingga risiko perubahan harga dapat dikurangi. Harga kopi dunia dipengaruhi oleh banyak faktor. Cuaca ekstrem di negara produsen utama seperti Brasil dan Vietnam dapat menyebabkan kenaikan harga secara tiba-tiba. Selain itu, aktivitas spekulan, perubahan nilai tukar, serta kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga kopi. Akibatnya, harga kopi menjadi sangat fluktuatif dan menciptakan ketidakpastian bagi petani maupun eksportir. Pada studi kasus pertama, terdapat Pak Budi, seorang petani kopi Robusta di Lampung yang memiliki lahan 5 hektar dengan produksi sekitar 10 ton per musim panen. Pada bulan Januari, Pak Budi menjual kontrak futur dengan harga 28.000 per kilogram untuk pengiriman bulan Mei. Ketika panen tiba, harga pasar ternyata turun menjadi 23 per kilogram akibat kelebihan pasokan kopi dari Vietnam. Walaupun mengalami penurunan harga di pasar fisik, Pak Budi memperoleh keuntungan dari kontrak futur sebesar 50 juta. Keuntungan tersebut mampu menutupi kerugian yang terjadi sehingga pendapatannya tetap terjaga. Studi kasus kedua adalah PT Nusantara Kopi Ekspor yang akan mengekspor 500 ton kopi Arabica. Perusahaan melakukan hedging dengan kontrak futures pada harga 4.200 dolar per ton. Saat pengiriman dilakukan, harga pasar turun menjadi 3.600 dolar per ton. Tanpa hedging, perusahaan akan kehilangan pendapatan sekitar 300.000 dolar Amerika. Namun dengan adanya keuntungan dari kontrak futures, total pendapatan perusahaan tetap terlindungi sesuai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kedua studi tersebut, dapat dilihat bahwa hedging memberikan perlindungan terhadap risiko penurunan harga. Memang terdapat trade-off, yaitu ketika harga naik, pelaku usaha tidak memperoleh keuntungan maksimal. Namun sebagai gantinya mereka mendapatkan kepastian pendapatan dan arus kas yang lebih stabil sehingga risiko bisnis dapat ditekan. Pasar berjangka kopi melibatkan berbagai pihak yang saling mendukung. Petani dan eksportir bertindak sebagai hedger untuk melindungi diri dari risiko harga. Kemudian terdapat spekulan yang menyediakan likuiditas pasar bursa komoditas seperti ICDX dan IZ yang menyediakan fasilitas perdagangan, lembaga clearing yang menjamin transaksi, bank dan broker sebagai fasilitator,
serta Bapepti sebagai regulator pasar berjangka di Indonesia. Sebagai kesimpulan, kontrak berjangka terbukti efektif dalam melindungi pendapatan petani dan eksportir dari fluktuasi harga kopi. Namun, pemahaman mengenai instrumen ini masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas, kemudahan akses pasar berjangka, serta dukungan pemerintah untuk memperkuat pemanfaatan instrumen hedging di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi pasar derivatif melalui kontrak berjangka kopi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.